pemirsa Cokro TV, bersama saya Nong Darul Mahmadah dan juga ada Mas Guntur Romli dan tamu istimewa kita Bung Ari Dwi Payana, atau nama lengkapnya nih biar pemirsa Cokro TV tahu, Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana. Yang kita tahu semua, beliau adalah koordinator staf khusus Presiden Republik Indonesia yang sekarang adalah Presiden Joko Widodo. Nah, sekarang ini kita istimewa nih ya, luar biasa. Acara berada kopi di tempat yang istimewa ya. Di Pura Segara Danu. Daru ya. Ya, di Batur, di Danau Batur ini Danau ya. Batur. Bung Ari ya, dan kita ini akan ngobrolin, dan kebetulan ini berada di sebuah acara yang namanya pagelaran Nur Kukuwung Ranu. Kukuwung Ranu. Nah, nanti Bung Ari akan menceritakan apa itu arti dari Nuwur Kukuwung Ranu. Iya, Ranu itu danau. Ya. Danu itu Bali Danu, tapi artinya danau. Danau. Ya. Dan acara ini, pagelaran ini merupakan penyelenggaranya adalah Puri Kauhan Ubud bekerja sama dengan Institut Seni Indonesia Denpasar. Ya. Jadi nanti malam kita akan menikmati suasana dan mistis katanya ya. Dan saya juga terus terang ini adalah pengalaman pertama kali. Tapi berwawasan ekologis. Nah, nanti kita akan mendengar nih cerita dari Bung Ari tentang acara ini, tentang tradisi Bali, kenapa dibuat acara ini, pentingnya apa. Karena ini juga akan memberikan pengetahuan untuk pemirsa Cokro TV, bukan hanya di Bali, tapi di seluruh Indonesia. Mungkin juga teman-teman Cokro TV di seluruh dunia yang menonton acara ini tentang pagelaran ini ya. Silakan Mas Guntur, mungkin kita bisa memulai ya, pertanyaan. Dilempar ke Guntur ya. Baik Gung Ari, kita mau dengar nih mau cerita tentang apa sih alasan filosofis dari pagelaran ini, kemudian kenapa dilaksanakan. Dan saya baca di Instagramnya Puri Kauhan Ubud kan ternyata tidak hanya acara hari ini saja, tapi sebelumnya sudah ada rangkaian acara itu. Mungkin Bung Ari bisa menjelaskan kepada pemirsa Cokro TV. Harinya hari istimewa ya, karena hari ini di Bali itu diperingati Hari Tumpak Uduh atau Tumpak Warige. Tumpak Warige itu hari spesial, setiap 6 bulan sekali. Orang Bali dan juga umat Hindu itu memperingati pemuliaan terhadap tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Jadi pemujaan terhadap ide Sang Yang Sangkara, yang manifestasi Tuhan yang menciptakan sarwa tumbuh-tumbuhan. Nah, setiap 6 bulan masyarakat Hindu Bali itu diingatkan untuk ingat bahwa dalam kehidupan mereka itu tumbuh-tumbuhan punya jasa yang luar biasa. Penting sekali. Tidak hanya tumpak uduh ya, ada kita tumpak kandang khusus untuk binatang. Jadi orang diingatkan untuk mencintai, menyayangi, merawat, menjaga binatang. Sehingga semua sarwa prani ya di ciptaan Tuhan itu harus betul-betul kita rawat, kita jaga gitu, kita bangun kasih sayang pada mereka. Gitu. Itu filosofi mengapa hari ini dipilih untuk perayaan Nur Kukuwung Ranu. Tempatnya juga istimewa gitu. Tempatnya adalah di Pura Segara Ulun Danu. Ini adalah salah satu danau terbesar di Bali ya. Danau Batur. Bali itu punya 4 danau Mas. Ada Danau Batur yang paling besar, ada Danau Beratan yang di Bedugul, Danau Tamblingan, dan Danau Buyan. Jadi 4 danau ini, catur danau ini adalah benteng sebenarnya sumber daya air Bali gitu. Sumber kehidupan. Iya, dan Bali itu yang mengairi sawah-sawah dan juga lahan yang ada di Pulau Bali gitu. Jadi di hulu itu ada 4 danau. Bayangkan ini kita punya benteng yang luar biasa ya. Ada gunung Batur. Kemudian ada hutan di sekitar ini, banyak hutan Mas. Ada yang disebut dengan hutan kekeran, hutan yang memang dijaga, disakralkan, disucikan. Tidak boleh dipotong pohonnya. Kemudian kita juga ada danau. Nah, dari danau inilah dipercaya mengairi 330 subak di Bali. Nah, itu mengapa kami memilih tempat ini, karena
Begini Mas, orang Bali itu punya satu keyakinan bahwa orang-orang yang di pesisir itu berhutang budi sesungguhnya dengan orang yang di hulu. Kami yang tinggal di pesisir, di pinggir laut, bahkan agak di tengah gitu, itu sebenarnya berhutang budi sama orang-orang di hulu, orang-orang yang di sekitar Danau Batur ini. Karena apa? Karena mereka yang menjaga gunung, menjaga hutan, dan menjaga sumber-sumber air, termasuk danau ini. Oleh karena itu, orang-orang di hilir itu harus membayar hutang gitu ya. Namanya Nawur Karma Bandana. Bahwa mereka bisa menikmati sekarang di hilir ini dengan air yang berlimpah, kemudian mengairi sawah-sawah itu, mereka mendapatkan air itu karena jasa orang di hulu. Gitu. Orang di hulu. Nah, oleh karena itu orang di hilir ikut bertanggung jawab untuk menjaga hulu. Nah, ini yang saya kira salah satu filosofi penting yang perlu diteruskan sampai saat ini. Ini bukan urusan masyarakat Batur aja ini. Menjaga gunung, hutan, danau itu bukan urusan masyarakat Batur dan sekitar. Sampai ke hilir harus pun hilir ikut terlibat dalam menjaga hulu. Sehingga kita jauh-jauh nih datang dari Jakarta, datang dari Ubud gitu, ikut mengkampanyekan, mengajak masyarakat Bali untuk menjaga dan memuliakan. Membayar karma, membayar karma bandana. Karma bandana itu menarik tuh. Nah, Naur karma bandana. Naur itu kan membayar. Bung Ari, menarik tadi bicara soal keyakinan Hindu, tapi kita kembali ke soal tumbuhan, kepada alam, kepada danau, kepada sumber air. Ini menarik saya tuh, keyakinan agama, tapi juga kita ingatkan pada alam. Karena manusia kan nggak bisa hidup tanpa apa yang tumbuhan, air dan sebagainya. Kemudian ya itu seperti saya tanya tadi bahwa sebelum ini ternyata juga ada nanam pohon, kemudian bersih-bersih di danau itu apa sih bagian dari penting dari seorang pengikut Hindu Bali dengan kepedulian kepada alam itu? Iya, kami mempunyai konsep Trihita ya, bahwa keseimbangan itu harus dijaga. Keseimbangan di makrokosmos maupun mikro. Ada satu prasasti yang ada di Buahan ya, di sekitar Danau Bantur ini, yang mengatakan bahwa kita harus menjaga dan merawat alam seperti merawat diri kita sendiri. Jadi konsepsi orang Bali dan juga Hindu itu adalah antara Buana Agung yang disebut dengan alam dengan Buana Alit itu harus dijaga keseimbangannya. Alam besar, alam kecil. Besar dan alam kecil. Kalau tidak dijaga keseimbangannya akan menimbulkan duka, kesedihan, penderitaan. Jadi ketidakkeseimbangan itu terganggu gitu, baik keseimbangan Buana Agung maupun keseimbangan Buana Alit di tubuh kita. Kalau keseimbangan tubuh terganggu, itu akan menimbulkan penderitaan, gitu, kesakitan. Nah, itulah sebabnya mengapa orang Bali dan juga umat Hindu diajarkan untuk melakukan kerti. Kerti itu bagaimana dia memuliakan gitu alam supaya betul-betul pemuliaan terhadap alam itu bisa membangun keseimbangan. Dengan keseimbangan itu kebahagiaan terjadi. Nah, itu konsep kuncinya. Yang kedua, kita juga di Bali diajarkan untuk melihat sesuatu itu secara integrated dan holistik, yaitu nyegara gunung. Tidak ada yang terpisah-pisah. Tidak terpisah. Kalau kita bicara nyegara itu laut ya, itu tidak terpisah dari gunung. Gitu. Jadi nyegara gunung itu kalau kita ingin melakukan sesuatu itu tidak bisa segmented ya. Kalau kita ingin memperkuat di hilir, di segara, gitu, harus juga memperkuat di gunung. Gitu. Nah, ini yang kemudian membuat kita membangun inisiatif bahwa gerakan pembangunan kesadaran dari hulu di gunung sampai ke samudra, ke hilir itu harus dilakukan. Jadi tidak ada istilah hidup nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Ya, nggak bisa. Tidak. Karena semua berhubungan. Yang di sini kalau ada bencana di sini juga akan pasti kena. Kalau bencana di hilir karena hulu. Gitu. Hulu bisa menjadi masalah karena juga problem di hilir yang nggak selesai. Gitu. Itu yang jadi dasar bagi kita untuk membuat kegiatan yang sifatnya integrated holistik dari apa aja yang sudah dilakukan oleh Bung Ari kami di hulu itu melakukan 4 hal ya.
Satu adalah menanam pohon. Kami menanam sekitar 25.000 pohon. 25.000 pohon di Iya, hulu gunung dan di hulu itu adalah 15 desa Oh. di sekitar Danau Batur Danau ini, Batur. 10.000, 15.000. 15.000. Kemudian 10.000 di hutan, taman wisata alam Bukit Payang. Kami tanam 10.000 pohon ya. Tadi pagi kami tanam pohon bodi yang besar 3 meter ya. Itu satu. Yang kedua, kami ingin menyelesaikan soal hulu itu soal sampah. Sampah. Jadi ya, sampah ini kan problemnya tidak hanya di hilir, di hulu. Iya, Gitu. iya. Penyelesaian sampah dan limbah perlu kita lakukan. Dan itu kami bikin modelnya di Pura Ulundanu. Karena sampah pura itu ternyata besar juga. Di pura, di tempat ibadah ternyata harus betul-betul kita jaga ya. Kalau enggak kesuciannya kan hilang karena kotor, jorok begitu. Oleh karena itu kita harus menjaga tempat-tempat ibadah kita supaya betul-betul bersih dan suci. Nah, itu sampah perlu dikelola dan limbah juga terus dikelola di tempat ibadah. Ketiga, penyucian atau pembersihan sumber-sumber mata air. Kita ada 11 sumber mata air yang ada di Danau Batur ini yang perlu dibersihkan gitu. Nah, yang keempat, kita ingin dorong pelestarian Danau Batur ini. Karena Danau Batur ini ternyata dari hasil riset tercemar, berat gitu. Itu dia ya. Iya. Tercemar Jadi, oleh apa aja itu? nah, ini mungkin kita harus lihat ya sumbernya. Tetapi yang jelas sudah melewati baku mutu gitu. Jadi ini jadi persoalan bersama gimana danau yang kita sucikan itu kemudian justru tercemar. Padahal mujair Batur ini Nah, terkena kita itu. mani. Jadi kita kan harus lihat ya masalahnya di mana. Bisa saja ini sedimentasi, tetapi bisa jadi pencemaran karena limbah. Limbah Semua juga. sampah dan limbah ngalirnya ke danau. Iya. Sedangkan Danau Batur ini danau tertutup Iya. ya karena kaldera, Nggak dia keluar. tidak ada outflow-nya. Gitu. Jadi tidak bisa ke laut. ada kan? laut. Jadi danau muter di situ kalau aja kan. danau vulkanik, danau kaldera itu biasanya kalau outflow-nya tidak ada ya Dia ke dia di bawah. sini Di aja situ ke aja bawah ya. gitu. Iya, Ya, apa ngendak ke bawah Iya. gitu kan. Nah, itu yang mengkhawatirkan kita bersama bagaimana membuat Danau Batur itu betul-betul kita jaga. Gitu. Kita selamatkan supaya tidak tercemar lagi sehingga menjadi kekuung lagi gitu. Kekuung itu artinya kan indah gitu. Keindahan pelangi ya. Keindahan itu kan bisa rusak karena limbah, karena sampah, karena kotor, jorok gitu. Kita harus jaga supaya dia menjadi kekuung lagi. Nah, hari ini melalui pendekatan budaya seni, karena kita tahu bahwa membangun kesadaran kan nggak mungkin muncul tiba-tiba. Iya. Harus ada pelan-pelan. seni ya, pendekatan dari rasa. Itulah sebabnya mengapa yang kita tampilkan adalah pentas seni Nuwur Kekuung Ranu yang bekerjasama dengan ISI dan Pasar. Kami juga mengundang beberapa pelukis ya 7 pelukis untuk melukis. Jadi pameran lukisan juga ada ya. Melukis merespon live painting gitu. Jadi dia mau lukis langsung. Di sekarang ketika merespon tarian yang ada sehingga ini sesuatu yang menarik secara peristiwa kebudayaan gitu. Jadi sebuah peristiwa kebudayaan. Sebagai seni pun ini juga berhubungan dengan tempat, kemudian event kesenian pun saling terkait. Iya, Terkait merespon, sinergi, dengan melukis, karena musik, kita tahu menarik, membangun kesadaran kan nggak bisa hanya dengan pendekatan saintifik rasional, tapi ada perlu Rasa, pendekatan rasa, menyentuh rasa. Nah, ini dimensi-dimensi ini yang kita ingin dorong untuk kita perkuat di dalam pendekatan ekologi. Karena kita juga ingin teman-teman di ISI yang sekarang bergerak di bidang lukis, tari, dan lain gamelan itu merespon problem-problem ekologi yang kita miliki dan juga mengajak masyarakat melalui seni ini untuk mendesiminasi gagasan-gagasan tentang kesadaran ekologis. Jadi kesadaran ekologis basisnya yang saya lihat kan kearifan lokal ya. Kearifan lokal. Seni, budaya, ada agama masuk di situ. Masuk. Terus ada unsur adat, Ada desa-desa adat, saya lihat juga itu kan. Itu menurut saya satu pendekatan yang perlu kita dorong juga. Teman-teman kan banyak sudah bekerja dalam masyarakat adat. Itu sudah berjalan. Kemudian pendekatan saintifik, riset, evidence base itu sudah advokasinya berbasis evidence, berbasis pada
masyarakat lokal, tapi kita juga ingin dorong supaya seniman juga terlibat di dalam proses ini. Nah, sekarang saya mau nanya ini, Gung Ari. Tadi kan kita soal acara pergelaran malam ini. Saya ingin nanya mungkin kepada Gung Ari sebagai seorang tokoh Bali, Hindu Bali, dalam lingkup nasional lah, melihat sejarah, karena saya ngikuti IG-nya Gung Ari ke Prambanan juga berapa situs katakanlah yang di situ kerajaan Hindu, peninggalan Hindu. Nah, apa yang Gung Ari pikirkan atau bayangkan? Saya lihat foto kan ada kadang-kadang foto sendiri termenung di gerbang gimana di Mojokerto itu kan. Apa sih yang kira-kira apa yang ada dalam benak gitu? Karena kan kita ngelihat harapan Hindu kan tidak hanya tentu saja ini bukan hanya Bali, tapi ini soal Indonesia, hubungan antar agama yang sejarah yang pernah mempersatukan kita. Bayangan Gung Ari sendiri apa itu? Saya melihat beberapa tempat dan meyakinkan saya bahwa Indonesia ini bangsa yang besar gitu, dengan warisan yang dimiliki di masa lalu ya. Mulai dari teknologi candi, bayangkan Prambanan dan Borobudur itu kan seperti masterpiece yang luar biasa di dunia. Bukan kita lihat hanya bentuk candinya, tetapi kemampuannya dia, untuk membangun talenta yang membawa batu besar, menyajikan sesuatu yang sangat indah gitu ya. Itu luar biasa ya. Termasuk juga kalau kita lihat pesan yang di dalam candi itu sendiri, relief candi ya, sangat kuat. Ada berbagai nilai yang sebenarnya relevan dengan persoalan kita sekarang ini, misalnya tentang alam, tentang edukasi, tentang nilai-nilai luhur, hubungan manusia, bagaimana membangun relasi dengan pencipta, membangun relasi dengan alam, dengan sesama, itu ada tercantum di dalam relief candi. Kemudian juga kita tidak hanya melihat dari sisi ajaran, tetapi pengetahuan yang bisa kita dapatkan itu sangat banyak gitu. Bayangkan salah satu candi di Muara Jambi ya, itu adalah sebuah tapak yang besar sekali menurut saya untuk menunjukkan bahwa di masa lalu kita pernah menjadi tempat untuk belajar dari pendidikan agama Buddha dari berbagai tempat di Asia untuk masuk di mendapatkan pendidikan agama Buddha di sana. Dan ini menurut saya harus kita ambil posisi respect terhadap masa lalu itu, tetapi tidak berhenti di situ. Tidak berhenti di respect saja. Respect saja, tetapi kita harus bisa melahirkan sesuatu inovasi baru berbasis pada akar masa lalu itu. Nah, ini yang saya dorong juga di Yayasan Purikawan Ubud. Gerakan budayaan yang saya ingin bangun di Bali itu adalah kita tidak cukup hanya mewarisi masa lalu, kita harus menciptakan sesuatu, membangun masa depannya. Kami di dalam bidang sastra itu dua hal yang sangat penting yang kami dorong. Pertama, mengkreasi sastra-sastra baru yang melihat persoalan kekinian dan kurang lebih bisa merespon juga masa depan. Yang kedua, sastra itu tidak cukup hanya sekedar teks gitu dipelajari, jadi akrobatik intelektual, tetapi dia harus menjadi sesuatu yang mempengaruhi tatanan pribadi sosial masyarakat. Itu yang di Bali disebut dengan sastra wadi atau sastra paraga, karena harus transformasi perubahan individual dan transformasi perubahan sosial. Nah, itu yang dalam teman-teman disebut dengan knowledge based reform, atau bagaimana perubahan-perubahan itu berbasis knowledge ya. Itu yang saya dorong sebenarnya dalam konteks pemajuan kebudayaan Bali gitu, termasuk juga kebudayaan Nusantara. Jadi tidak berhenti pada masa lalu, tetapi kita mengambil sikap hormat terhadap masa lalu itu untuk menjadi inspirasi untuk masa depan. Tadi Gung Ari nyinggung soal ajaran Hindu yang menurut saya sangat inklusif.
ketika bicara soal kepedulian terhadap alam, terhadap sumber air, terhadap pohon, tumbuhan, itu kan tidak hanya untuk orang umat Hindu saja, Iya. tapi untuk semua Betul. manusia itu kan. Terkait semuanya. Ini menarik saya juga soal keharmonisan Iya. Trihita Karana. Karana itu Iya. hubungan antara Tuhan, manusia dan alam. Atau apa kalau Iya. dalam ini mungkin bisa Iya, jelasin iya. Bung Ari itu. Jadi saya melihat kan kalau konsepsi Islam kan hablu minallah hablu Hablu minannas, minannas, ya, kan betul. itu konsep yang Ya. sebenarnya bagus sekali sama dengan Trihita Karana. Kami punya tapak dara tidak cukup dengan ke atas, Ke atas, tapi saja. juga Harus ke samping. Iya. Nah, itu menurut saya satu konsepsi yang universal ya dimiliki ya, oleh ya. agama-agama Ya. bahwa di dalam wujud kita bakti, wujud kita takwa Ya, ya. kepada Tuhan yang Maha Esa itu harus juga dimanifestasikan kepada sikap kita kepada sesama dan alam. Jangan sampai kita terlalu banyak ya ini kan ada juga kecenderungan mabuk agama ya Iya, seluruh Oh, ada juga nih. kecenderungan iya Di Hindu juga ada ya? semua ya Kira saya cuma di Islam aja. ya ruang agama menjadi ruang identitas Iya, iya, ekspresif iya. seolah-olah beragama beribadah bisa diperlihatkan dan itu iya, dianggap iya. gebiar gitu ya sebagai sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang paling penting gitu. Iya, Padahal di tengah gebiarnya beragama, dimensi ketakwaan pada Tuhan itu harus juga terwujud dalam kehidupan hubungan kita dengan sesama dan alam. Sosial. Jadi kalau beragamanya bagus bukan hanya beragama secara Ritual gitu. ritual, tetapi beragama secara sosial. yang berdampak Beragama lah. berdampak pada alam. Kalau alamnya semakin bagus itu berarti kita sudah mewujudkan Iya. nilai agama. Ketika bersosialisasi, berinteraksi semakin bagus itu berarti itu adalah wujud dari beragama sebenarnya. Nah, bagian dari ibadah kan. Menarik, Ibadah. menarik. Dan itu saya tidak melihat dikotomi antara agama dengan adat dengan seni. Karena saya lihat Hindu itu seperti nafas. Iya. Ya tidak hanya misalnya kita mengkotakkan hanya ritual, tapi Iya. ketika ini masuk dalam seni, kemudian Iya. kepedulian terhadap alam, ternyata kita misalnya Iya. di kerja sosial atau apalah, tapi itu semuanya juga ada panggilan. Iya. Karena itu Keimanan atau tersublimasi ke dalam satu ya. Ya. Mantra yantra tantra gitu dalam Hindu itu sangat apa namanya Holistik. terkonsolidasi ya, artinya tersublimasi dalam satu. Jadi nggak bisa dipisahkan antara misalnya kita agama, budaya, Budaya, seni, Karena alam, sesungguhnya nggak bisa, ketika kita mengekspresikan agama sebagai dalam ruang-ruang pribadi maupun ruang-ruang sosial itu ada peristiwa kebudayaan gitu. Ada peristiwa kebudayaan, nggak mungkin ya cara kita beribadah, cara kita untuk melakukan ritual itu peristiwa kebudayaan dan di dalamnya interaksi dengan orang, dengan Iya. orang, dengan alam. ya, Nah, kepedulian. misalnya di Bali itu upacara yang disebutnya yajna itu ada dimensi-dimensi ke atasnya, tetapi juga ada dimensi alamnya. Karena semua upacara di Bali itu berbasiskan berunsurkan alam. Untuk upacara bahan upacaranya, kalau Mas Guntur Iya, lihat iya. Banten ya, Ya, Banten Canang gitu Sajanya kan gitu ya. semua alam itu. Tetapi menak filosofisnya adalah alam ini kita persembahkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa sebagai bentuk rasa bahwa kita melakukan mencurahkan seluruh terima kasih kita bersyukur kepada Tuhan, tetapi sebenarnya dengan mempersembahkan bunga itu pada dasarnya kita harus juga merawat bunga Bunga itu itu sendiri, dan menjaga supaya iya. bunga itu bisa tumbuh berkembang. Gitu. Termasuk pemilihan pura. Kalau saya lihat kan di Bali ini kan, kenapa itu lokasi pura kok selalu bagus? Iya. Pinggir danau, terus tinggi, ada sumber air atau sungai. Emang itu ada hitungan atau gimana? Dan Bung Ari? memang para leluhur kita itu dalam pendirian pura itu ada ilmunya juga. Iya, Oh. canggih sekali. Ilmunya Canggihnya. itu tidak sekedar Sekedar bangun aja. bangun aja, ada ilmunya, ilmu Lokasi, berkait dengan lokasi. Oh.
Dulu pendirian candi pun begitu. Jadi ilmu pendirian candi. Jadi dilihat dari unsur tanahnya. Tempat yang subur dan banyak air itu adalah tempat yang banyak pendirian candi. Coba lihat Prambanan itu kan di pinggir sungai. Bahkan dulu sungai itu Sungai lewat Lembus, lewat Prambanan. Prambanan. Dan itu menunjukkan tempat-tempat khusus ya di mana air itu ada, sumber kehidupan itu ada di situ adalah pemujaan kita. Karena di situ bersyukur kita ada air dan kita mendapatkan karunia itu gitu loh. Nah, itu yang menyebabkan makanya pura-pura di Bali tidak hanya di gunung, tetapi juga di danau, di pinggir danau, di sumber mata air dan di pantai juga. Kemudian di pertemuan air, campuan itu, campuan. nah itu juga ada pura. Karena kekuatan dan juga rasa teknik ilmu keilmuan itu yang penting untuk kita lihat lagi ya di masa lalu. Kenapa sih? Dan ketika membangun pun arsitektur itu dengan ilmu. Namanya asta bumi dan asta kosala kosali. Ilmu yang digunakan untuk merancang sebuah bangunan dan juga merancang sebuah tata letak bangunan dan juga bentuk arsitektur. Dan semua ilmu kayak benar-benar dihitung gitu, diukur gitu ya. Ya, ilmu undagi namanya. Kalau di Bali kan namanya undagi, itu orang yang punya kemampuan untuk ya belajar tentang ilmu tata bumi, tata bangunan. Dan menurut saya itu luar biasa pengetahuan-pengetahuan mereka tentang alam itu. Sehingga pemilihan kayu. Nah, kayu bahan itu ada klasifikasinya dalam Taru Pramana Lontar yang mengatakan bahwa ada ilmunya juga. Oh, taru itu kayu ini adalah kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3. Oh, gitu ya. Dan juga jenis-jenis pohon tumbuhan yang ditanam. Apakah ini untuk kepentingan untuk usada, untuk pengobatan, untuk kepentingan untuk selain pengobatan ada misalnya untuk kepentingan ritual dan lain-lain. Jadi ada ilmunya. Ada ilmunya gitu. Jadi menarik. Bisa dijelaskan. Sehingga kalau orang Hindu atau kita juga datang ke pura, kalau orang Hindu tidak hanya untuk sembahyang, tapi diingatkan kepada air, pada alam. Karena semua unsur upacara di Bali itu di Hindu itu menggunakan air, gitu, yang kita sebut tirta. Jadi mulai dari kelahiran, kematian itu tirta, gitu. Air yang menjadi pemutus ya, artinya menjadi unsur yang menyelesaikan upacara itu. Ya. Nah, ini kan kayak acara pagelaran ini kan sebenarnya bukan hanya ditujukan untuk masyarakat Bali aja. Ya, betul. Kita ingin ini juga ditonton oleh teman-teman di seluruh Indonesia, bahkan di luar ya. Di luar. Nah, mungkin ada pesan dari Bung Ari untuk para pemirsa Cokro TV yang tidak hanya terkait soal tradisi atau agama Hindu aja ya, kan kita kan tahu Indonesia ini kan sangat kaya. Betul. Apa misalnya yang bisa disampaikan, yang ingin disampaikan oleh Bung Ari kepada pemirsa Cokro TV? Jadi ada persoalan bersama dari kita semua terkait dengan eksistensi kita sebagai bangsa besar. Itu pertama adalah persoalan krisis air ya. Ke depan air menjadi masalah dalam climate change sekarang ini, perubahan, ada problem tentang keterbatasan, kelangkaan air, tapi juga keberlimpahan air begitu, karena menimbulkan bencana. Itu harus kita kelola dengan baik. Dan water management kata kunci. Yang kedua, dan juga waste management, karena kalau air itu melimpah kemudian sampahnya limbahnya banyak ya kan, tidak baik untuk kehidupan. Yang kedua, pangan. Kita juga karena air bermasalah bisa dampaknya pada pangan. Kita menghadapi problem climate change dan energi ya. 3 ini persoalan lingkungan yang menurut saya harus kita bicarakan bersama-sama. Dari berbagai perspektif keagamaan, saya kira teoekologi ini harus
duduk ya. Jadi agama yang menyelesaikan, mengajak masyarakat untuk menyelesaikan soal lingkungan ini. Lingkungan masyarakat. Dan kebudayaan juga harus bicara soal ini. Nah, itu adalah salah satu aspek penting yang harus kita selesaikan sebagai persoalan bersama. Yang kedua adalah persoalan relasi antar kita ya, persoalan relasi antar manusia. Ya. Kayak yang kita ada menghadapi problem segregasi sosial yang cukup memunculkan justru konflik ya, karena polarisasi, fanatisme, dan juga pada saat yang bersamaan ketimpangan ekonomi terjadi. Nah, oleh karena itu saya mengajak, ini bagian dari gerakan kesadaran juga bahwa persoalan ekologi juga akan terkait dengan persoalan kemanusiaan, persoalan hubungan antar manusia, karena banyak konflik ekologi segos konflik orang itu, iya kan? Nah, itu harus kita selesaikan juga, bagaimana membangun relasi yang lebih toleran, kemudian membangun spirit baru di dalam relasi kebangsaan yang kita ingin dorong ke depan. Menarik. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan ini adalah salah satu langkah kecil aja, karena Sastra Saraswati Sewana yang gagas oleh Yayasan Purnikawan Ubud itu tahun lalu temanya pandemi Kering Agung, dan setelah ini adalah kita akan dorong tema-tema yang menggugah kesadaran bersama. Dan ini semoga aja yang dikerjakan oleh Bung Ari di sini, di Batur ini, di Danau Batur, ini juga bisa menginspirasi di tempat-tempat lain. Dan kita juga bukan hanya misalnya dilakukan oleh teman-teman Hindu, tapi yang tadi disampaikan oleh Bung Ari bahwa ini merupakan persoalan bersama kita. Jadi kita harus kerjakan juga bersama-sama. Terima kasih banyak loh. Terima kasih, ini sudah datang jauh-jauh juga dari Jakarta ya, Cokro TV, langsung on the spot ya, lihat langsung keindahan Danau Batur. Jangan lupa juga datang ke Bali. Bali perlu dibantu, ekonomi Bali terpuruk dalam 2 tahun terakhir ini. Kita harap teman-teman juga datang ke Bali, bukan hanya berwisata tetapi juga ikut membantu Bali dengan ekonomi dan juga menjaga lingkungan. Dan ini juga kalau kita ngelihat di kecenderungan penonton Cokro TV, di mana kebangkitan yang berbasis kearifan lokal, apakah itu agama atau adat, gitu kan. Tapi ini kan untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan, masalah umat, atau kadang kita lihat misalnya ada kebangkitan dari soal kearifan lokal atau agama, tapi malah menciptakan segregasi dan polarisasi. Tapi tadi kan lihat bahwa ini orang ini tanggung jawab orang hilir untuk ke hulu berterima kasih. Itu menarik, ini malah bukan lagi polarisasi, titik temu. Ekologi itu titik temu. Ya, saya kira ini menarik. Kita bisa mencari lah inspirasi yang lain dari basisnya kearifan lokal, apakah adat atau agama atau suku atau apapun, tapi yang bisa menjawab masalah manusia dan masalah umat. Itu yang menarik. Kalau saya lihat, kalau boleh diambil lah dari perbincangan dengan Bung Ari. Ini bukan soal alam saja, ini soal manusia. Soal manusia. Itu. Karena manusia sangat tergantung hidupnya dari alam juga. Jadi sekarang kan sangat antroposentris ya. Semua orang menganggap bahwa semua diselesaikan oleh manusia. Tergantung manusia. Dulu teosentris, semua oleh Tuhan. Nah, sisi lain ekosentris juga. Semua nggak mungkin diselesaikan oleh manusia, alam yang menyelesaikan. Tapi kita harus bangun keseimbangan. Semua tidak bisa terpisah. Antroposentris, ekstrem-ekstrem harus dibangun dalam bentuk keseimbangan, karena kita tidak hanya hero pada Tuhan, hero pada manusia dan alam. Semuanya harus menyatu, harus harmoni. Betul. Sehingga kita bisa menjaganya bersama. Memang keasikan, nggak bisa. Ini mohon maaf nih, soalnya kita mau mulai ya. Jadi mohon maaf teman-teman Cokro TV ya. Lain kali kita sambung lah di tempat yang lain. Karena setelah hulu saya mau ke Hilir. Kecampuan kan. Oke, baik. Pemirsa Cokro TV, demikian perbincangan kita dengan Bung Ari dan juga Mas Guntur. Dan terima kasih semuanya dan salam sehat semuanya. Salam sehat. Dadah.